Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Joselin dengan NIM 445250101087. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Siti Munawati, MPDI. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Diplomasi Indonesia dalam Mengembalikan Aset Pusaka Bangsa. Pendahuluan. Warisan budaya merupakan identitas dan bukti sejarah bangsa. Akibat masa kolonialisme, banyak artefak Indonesia kini tersimpan di luar negeri. Melalui diplomasi budaya, pemerintah berupaya mengembalikan aset tersebut secara damai dan bermartabat. Beberapa keberhasilan seperti pengembalian Arka Singasari, keris pusaka, dan naskah kuno Nusantara menunjukkan efektivitas kerjasama antara Kemendikbudristek, Kemenlu, dan lembaga internasional. Namun, proses repatriasi masih menghadapi kendala hukum, politik, dan kurangnya dokumentasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah pengaruh diplomasi Indonesia dalam upaya mengembalikan aset budaya serta strategi yang ditempuh guna memperkuat identitas bangsa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi dan bentuk diplomasi yang terus dilakukan Indonesia dalam pengembalian aset pusaka bangsa. Yang kedua, ada seberapa pengaruh terhadap keberhasilan repatriasi aset budaya dari luar negeri. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat proses diplomasi tersebut. Manfaat dan tujuan. Yang pertama itu ada menganalisis strategi dan peran diplomasi Indonesia dalam proses pengembalian aset pusaka bangsa. Yang kedua, ada mengukur pengaruh diplomasi terhadap keberhasilan repatriasi aset budaya Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi budaya nasional. Selanjutnya, repatriasi benda bersejarah. Dalam beberapa kasus yang saya temukan dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 2023, berikut beberapa aset yang telah direpatriasi. Yang pertama ada patung Bhairawa, ditemukan 2004 dari Cina. Patung berasal dari Singasari, Jawa Timur, dicuri dibawa ke Cina. Yang kedua ada Arka Dwarapala, ditemukan 2018 dari Belanda. Berasal dari Candi Penataran di Blitar, dicuri sejak 1885. Prasasti Trowulan 2020, Amerika Serikat. Berasal dari situs arkeologi Trowulan Majapahit. Yang keempat, keris Puputan 472 koleksi 2023 di Belanda. Berasal dari Kerajaan Kelungkung, Bali. Arka 4 koleksi 2023 Belanda, berasal dari era Kerajaan Singasari. Koleksi Pita Mahabali 1032 koleksi 2023 Belanda, berasal dari Bali. Harta karun 335 koleksi 2023 Belanda, berasal dari Jarahan Ekspedisi Lombok 1894. Kemudian ada strategi diplomasi Indonesia. Yang pertama ada bilateral. Bilateral ini seperti negosiasi langsung antar negara. Yang kedua multilateral. Multilateral ini seperti ikut berpartisipasi di UNESCO, ICOM, dan UNIDROIT. Yang ketiga ada kultural. Kultural ini kita seperti ikut pameran, pertukaran seni, dan festival budaya. Yang terakhir ada akademik. Provence Research membuktikan asal-usul artefak. Proses diplomasi repatriasi. Yang pertama ada penemuan benda budaya. Terus lanjut penelusuran asal-usul Provence Research. Yang ketiga negosiasi dan diplomasi antar negara. Yang keempat perjanjian repatriasi. Yang kelima pengembalian ke Indonesia. Yang terakhir ada pameran dan pelestarian di Museum Nasional. Keberhasilan diplomasi. Yang pertama itu
ada pengembalian 943 koleksi budaya dari Belanda pada tahun 2023. Yang kedua, ada diplomasi yang berbasis riset dan kerjasama budaya dapat menghasilkan solusi yang damai dan bermartabat. Yang ketiga, repatriasi menjadi simbol keadilan budaya dan kepercayaan internasional. Yang keempat, meningkatkan citra positif Indonesia di dunia. Ya, ada faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya yang pertama itu ada komitmen pemerintah atau Kemendikbudristek dan Kemenlu. Yang kedua, ada kerjasama riset dan akademik kolaborasi dengan museum dan universitas luar negeri. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat dan diaspora, dukungan publik, komunitas budaya, dan akademisi turut memperkuat diplomasi publik. Yang keempat, citra positif Indonesia di dunia internasional. Kemudian ada faktor penghambatnya. Yang pertama, perbedaan perspektif hukum internasional. Yang kedua, ada kepentingan politik dan administratif negara penyimpan. Yang ketiga, kurangnya data historis dan dokumentasi lengkap sebagian benda budaya. Yang keempat, keterbatasan sumber daya diplomatik dan penelitian jumlah ahli dan anggaran untuk melakukan riset. Yang terakhir ada kesimpulan. Diplomasi Indonesia dalam mengembalikan aset pusaka bangsa merupakan wujud komitmen nasional untuk menjaga dan memulihkan identitas budaya. Melalui pendekatan bilateral, multilateral, dan kultural, Indonesia berhasil mengembalikan berbagai artefak bersejarah seperti keris Puputan, Arka Singasari, dan harta karun Lombok secara damai dan bermartabat. Upaya ini menunjukkan bahwa diplomasi berbasis kerjasama, riset, dan nilai budaya lebih efektif dibandingkan pendekatan konfrontatif. Meski masih menghadapi kendala hukum, politik, dan bukti historis, kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan masyarakat telah memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Secara keseluruhan, repatriasi benda bersejarah bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga simbol kemenangan, moral, dan kedaulatan budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.